Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Sari dengan NPM 1818631050064 dari kelas 6B dengan mata kuliah Inovasi Pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Selama proses pembelajaran pada mata pelajaran matematika berlangsung, banyak sekali siswa yang jenuh selama pembelajaran berlangsung dan motivasi yang menurun pada pembelajaran matematika. Oleh karena itu, bagaimana sih caranya agar motivasi belajar matematika siswa menjadi meningkat? Inovasi pembelajaran di sini menggunakan media pembelajaran, yaitu media pembelajaran permainan dengan menggunakan permainan monopoli, di mana siswa diminta untuk membentuk kelompok. Dalam satu kelas terdapat 4 kelompok, di mana telah disiapkan kertas soal yang berisi tentang materi bangun datar, dan dari tiap perwakilan kelompok mengocok dadu, dan jika bidak monopoli berada di kota atau wilayah pada map monopoli, dan tiap kelompok wajib mengisi soal yang ada pada kertas yang sesuai mata dadu yang keluar. Dilakukan secara bergantian dengan perwakilan dari tiap anggota kelompoknya. Kelompok yang bisa mengisi soal-soal pada kertas tersebut, maka setiap kelompok tersebut dapat membeli satu wilayah yang ada pada map monopoli. Dan dari keempat kelompok tersebut yang mendapat wilayah terbanyak atau mengisi soal terbanyak, maka salah satu dari keempat kelompok tersebut adalah kelompok yang menang. Inovasi pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran PAIKM atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Model pembelajaran kooperatif adalah kerangka konseptual rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kelompok-kelompok tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan model pembelajaran PAIKM atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, pembelajaran ini dirancang untuk membuat anak lebih aktif, mengembangkan kreativitas sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif, optimal, dan pada akhirnya terasa lebih menyenangkan. Selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana terdapat kegiatan pendahuluan yaitu orientasi, apresepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Sedangkan kegiatan intinya terdapat literasi, berpikir kritis, kolaborasi, komunikatif, dan kreativitas. Dan kegiatan penutupnya yaitu pemberian tugas dan mengucapkan salam. Selanjutnya yaitu kegiatan pendahuluan. Yang pertama yaitu orientasi, memberitahu peserta didik agar menyiapkan pembelajaran dengan membaca modul yang telah diberikan. Yang kedua yaitu apresepsi, mengaitkan dan mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari dengan pengalaman siswa dan dikaitkan dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga yaitu motivasi, memberi gambaran kepada peserta didik manfaat yang didapat setelah mempelajari materi bangun datar di kehidupan sehari-hari yang terdapat pada modul atau video pembelajaran. Yang keempat yaitu pemberian acuan, menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang dicapai. Perkenalkan, nama saya Dina. Aku sangat menyukai pelajaran matematika. Nah, ayo kita sama-sama belajar tentang bangun datar segi 4. Tahukah kamu apa itu bangun datar? Bangun datar adalah objek dua dimensi yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Ada banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita jumpai, seperti gedung kantor yang berbentuk persegi panjang, kubah masjid yang berbentuk setengah lingkaran, atap rumah yang berbentuk trapesium, bangunan masjid yang berbentuk persegi, mainan layangan yang
berbentuk layang-layang, sandaran tempat duduk yang berbentuk belah ketupat, lambang bintang di atas kubah masjid, pusat matahari yang berbentuk lingkaran, lambang bulan sabit di atas kubah masjid, tepian matahari yang berbentuk segitiga, bangku tempat duduk yang berbentuk jajar genjang. Lalu, manakah bangun datar yang berbentuk segi empat? Bangun datar segi empat adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 sisi dan mempunyai 4 titik sudut. Sehingga yang merupakan bangun datar segi empat adalah persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, dan trapesium. Dan keenam macam segi empat inilah yang akan kita pelajari. Khusus video kali ini, kita akan membahas tentang sifat-sifat bangun datar segi empat. Di antaranya, sisi, titik sudut, jumlah sudut, diagonal, simetri lipat, dan simetri putar. Yang pertama, sisi. Sisi adalah garis yang berfungsi sebagai pembatas pada bangun datar. Persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Persegi panjang memiliki 2 pasang sisi sejajar. Belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang. Layang-layang memiliki 2 pasang sisi dengan panjang yang berbeda. Jajar genjang memiliki 2 pasang sisi sejajar dengan panjang yang berbeda. Selanjutnya, trapesium. Trapesium memiliki 1 pasang sisi sejajar dengan panjang yang berbeda dan 1 pasang sisi dengan panjang yang sama. Yang kedua, titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan antara 2 rusuk dalam suatu bangun datar. Penamaan titik sudut harus menggunakan huruf kapital dengan urut. Maksud dari urut di sini adalah penulisan titik sudut tidak loncat-loncat seperti pada gambar. Yang ketiga, jumlah sudut. Jumlah sudut pada bangun datar segi empat ada 4. Besar sudut dalam pada masing-masing bangun datar segi empat memiliki besar 360 derajat. Persegi dan persegi panjang memiliki 4 sudut siku-siku. Belah ketupat dan jajar genjang memiliki sudut yang berhadapan sama besar, dan untuk jajar genjang, sudut yang berdekatan bernilai 180 derajat. Layang-layang salah satu sudut yang berhadapan sama besar. Trapesium, jumlah sudut yang bersebelahan berjumlah 180 derajat. Mari kita simak dengan baik contoh dan pembahasan berikut. Yang keempat, diagonal. Diagonal adalah hubungan antara 2 titik sudut yang tidak bersebelahan. Jumlah diagonal pada bangun datar segi empat ada 2. Persegi dan persegi panjang
mempunyai panjang diagonal yang sama dan membagi dua daerah sama besar. Belah ketupat dan layang-layang mempunyai panjang diagonal yang berbeda dan saling tegak lurus. Jajar genjang dan trapesium siku-siku memiliki panjang diagonal yang berbeda. Namun, untuk trapesium sama kaki, panjang diagonalnya sama. Mari kita simak dengan baik contoh dan pembahasan berikut. Yang kelima, simetri lipat. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk pada suatu bidang datar menjadi dua bagian sama besar. Persegi mempunyai 4 simetri lipat. Persegi panjang dan belah ketupat memiliki 2 simetri lipat. Layang-layang dan trapesium memiliki 1 simetri lipat. Dan jajar genjang tidak mempunyai simetri lipat. Dan yang terakhir adalah simetri putar. Simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dibentuk dari suatu bangun datar di mana hasil putarannya membentuk pola yang sama sebelum diputar, namun tidak kembali ke posisi awal. Seperti contoh belah ketupat. Dari hal itu, belah ketupat hanya memiliki 2 simetri putar, dan bangun datar segi 4 lain yang memiliki simetri putar adalah persegi, memiliki 4 simetri putar, dan persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Karena kalian telah berhasil memahami sifat-sifat bangun datar segi 4, Dina mau kasih pertanyaan yang berbeda nih. Simak ya. Setelah mengetahui sifat-sifat bangun datar segi 4, apakah kalian tahu ada beberapa bangun datar segi 4 yang memiliki hubungan khusus? Mari kita diskusikan. Kira-kira bangun datar mana saja yang memiliki hubungan khusus? Di antara 6 jenis bangun datar, ada 3 jenis bangun datar yang memiliki hubungan khusus, yaitu persegi dengan persegi panjang dan persegi dengan belah ketupat. Mengapa? Karena persegi dengan persegi panjang memiliki sifat yang hampir sama, sehingga bisa dikatakan persegi adalah persegi panjang khusus dengan ukuran panjang dan lebar yang sama. Untuk persegi dan belah ketupat memiliki bentuk yang hampir sama, sehingga setiap persegi bisa dikatakan sebagai belah ketupat. Namun, tidak setiap belah ketupat adalah persegi. Itulah sifat-sifat bangun datar segi 4 yang telah kita pelajari. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Yang pertama, literasi. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dan panduan untuk mengamati dan memahami kembali materi terkait bangun datar pada video pembelajaran yang telah diberikan atau materi yang telah disampaikan. Yang kedua yaitu berpikir kritis. Guru meminta peserta didik untuk menuliskan informasi yang telah didapatkan dari video pembelajaran yang telah diberikan atau pada materi yang telah disampaikan. Dan guru meminta siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan yang bersifat fakta sampai ke yang bersifat pendugaan. Pertanyaan harus berkaitan dengan materi bangun datar. Yang ketiga yaitu kolaborasi. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi, saling bertukar informasi, dan mempresentasikan ulang materi bangun datar. Yang keempat yaitu komunikasi dan kreativitas. Peserta didik mempresentasikan ulang hasil diskusi kelompok maupun individu, dan peserta didik lain diminta untuk mengemukakan pendapat tentang hasil presentasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok lainnya.
Yang kelima yaitu creativity. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan terkait materi yang telah diberikan, yaitu materi bangun datar, dan peserta didik memberikan kesempatan untuk bertanya terkait dengan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Guru mengucapkan terima kasih kepada peserta didik yang tetap disiplin belajar walaupun pembelajaran dilakukan dalam keadaan seperti pandemi ini. Siswa diminta untuk melengkapi catatan-catatan penting terkait materi yang telah dipelajari. Sekian pemaparan tentang inovasi pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.